Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 58 ya. Sekarang ni orang yang melipat nyo halaman 58 baris kelima dari rakyat. 58 baris kelima dari rakyat. Dan bersalahan ulama pada namanya. Nah, beda pendapat ulama, fatwa ulama terhadap namanya. Nama siapa? Nama Dajjal. Tanya Dajjal, masalah Dajjal ke bukan? Ya, tanda kiamat kubra yaitu keluarnya Dajjal. Jadi beda pendapat ulama tentang namanya. Maka telah berkata kaum, sabah kaum, pendapat sebahagian kaum, sebahagian ulama, sebahagian kaum, yaitu Nandih Saif bin Sa'id nyanan dasar. Dajjalnya gelar. Tanya mungkin yang kena najunan. Kan lagi Al-Masih, Nabi Isa kan, naga Nabi Isa Al-Masih. Jadi hina yang ke namanya yaitu Saif bin Sa'id yang bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi je. Pajan kalahi Dajjalnya diperanakkan dia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajamun kana zaman Nabi kana di nyamban. Yang laginya na pendapat ataupun na fatwa para ulama yaitu nama ji adalah bukan Dajjal, yaitu Saif bin Sa'id. Berarti ini adalah gelar untuk. Dan riwayat bahwasanya namanya Abdullah dan adalah ia bermain-main serta kanak-kanak. Namanya Abdullah. Nyanan yang pegah lagi nyan. Dan iji watece ji ngen imen singan ane milain serta kanak-kanak. Pernah lagi nya sabang tiga ane milain apa ji jenis manusia ti. Diperanakkan dilahirkan ti di manusia. Maka mesti kan jin dan pegang. Kan makhluk yang berupa jin tapi memang makhluk jenis manusia. Dan nama saubut meen ngane anak miti masa Rasulullah kana. Maka bersabda Nabi baginya, pernah Nabi nekun bak anak mitnya, nak bak Dajjalnya, rocek jamun. Adakah engkau naik saksi bahwa aku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pukul higata nak yakin bahwa lunyo utusan Allah, lunyo Rasulullah? Maka berkata Dajjal, ikut le Dajjalnya. Yang nandroi Abdullah tinan ni. Ikut le Dajjal. Nya mata cek-cek dengan MN, getanya dengan Nabi. Ikut lagi, lupanya ji balik bertanya, adakah engkau naik saksi bahwa aku ini Rasulullah? Kau dijawab bagi kebuka gedanya Nabi. Pun ada yakin kata bahwa lu Rasulullah. Ikut lagi Pak Nabi, ira dengan yakin lu utusan Allah. Nyai kiri. Nyai kalau awak itu namanya bukan jawab tanya, tapi dia itu balik bertanya. Nyu sifu Dajjal. Demam nyuna lagi yang modelnya banyak akan Dajjal. Kalau lagi Dajjal, katanya kau nyai jawab kan katanya lain. Nyembah di Dajjal getanya oleh Nabi nak yakin lu Rasul Allah itanyaiji iron nan yakin lu Rasul Allah. Dan kata kil beda lu berarti pendapat tentang masalah Dajjalnya. Nakenki bahwasanya Yahudi, Firo Yahudi namanya Syad. Diam ia 40 tahun tiada beranak istrinya. Nya kan Syadnya nan Dajjal guna. Kisah ile untuk kelahiran si Dajjalnya. Yaitu Nasiro Yahudi Nandih Syad dan di kalihi mukawin pepluton ngan perumoh yahananu kan. Maka kemudian daripada itu maka beranak ia akan Dajjal orangnya baru nanu di urung siji pepluton hananu ilahnya baru nanu angke yang ke Dajjal ini. Maka beranak ia akan Dajjal ini. Jadi referensi le fatwa para ulama dan juga pendapat kaum kebelah tentang masalah Dajjal tadi. Cuma lagi tanya hana pernah tak persoalkan kelenya. Sebab kenapa wajib tak yakini tak imani bahawa ada Dajjal tersebut. Dan dikenal namanya itu Dajjal.
Walaupun gede, itu adalah suatu gelar dan namanya macam-macam kan. Maka sampailah Sayyidil Mursalin pekerjaannya nyamuna nilai pun dasar duda-duda sampailah Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad tentu saja Nabi Muhammad sampai lahir bak zaman tersebut. Maka berjalan Nabi alaihissalam kepadanya, artinya sampailah Sayyidil Mursalin pekerjaan perkara. Maka berjalan berarti sampainya yang ke pernah berjumpa juga lahir, pernah berjumpa Nabi Muhammad dengan si Dajjal tadi, dan berselendang ia dengan pelepah tamar, berselendang ia dengan pelepah tamar, dan berhimpun ia daripadanya dan orang sertanya daripada segala sahabatnya hingga sampai ia kepadanya nyonya mendung. Maka menyeru akan dia oleh ibunya Saif. Ini maka menyeru oleh ibunya, ya Saif, ya Saif yang kelima ji. Ini Muhammad di sisi kepala engkau. Maka bersabda baginya, ini Muhammad di sisi kepala engkau. Tak segitu, maka sampailah Sayyidil Mursalin pekerjaannya. Maka berjalan Nabi. Artinya perkara, makna pekerjaannya kan perkara si Dajjal bunuh terobak Nabi tentang keadaan ji, sehingga Nabi bak sabahura mesapatlah dengan sahabat-sahabat. Ini makna berselendang ia dengan pelepah tamar. Berarti apakah Nabi Muhammad itu membawa ataupun memakai pelepah tamar yang jelas yang perlu kena pegang. Waktu terdengar berita tentang si Dajjal ini, Nabi dan para sahabatnya berjumpa dia. Waktu merumpa ji gehai lemak ji nanji, iaitu Saif yang lagi bunuh likut. Wahai Saif, ini si Dajjal ini di sisi kepala engkau. Arti di sisi kepala engkau adalah kan kena pegang nyora bini hulai rawan, kan hulai yang maksud hulai kampung hulai waktanya, yaitu jih kan lahir, jih kana, jih adalah kira urung yang kan kita mak jih kai lemak si Dajjalnya. Hai ada kala dia itu membangkang keras kepala. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah, gekul le Rasulullah bak si Dajjal tadi, adakah engkau beriman dengan daku? Nyo lagi kisah likut gekul bak Dajjalnya matang cek-cek di ikah nak kami iman gelung nak patih lungnya utusan Allah. Maka berkata ia, tiada engkau rasul yang amin, ron rasul yang terpercaya. Nyaman juga dia matang cek pada Dajjal yang kepunkan di kader membangkang. Maka Nabi bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gekun le Nabi bak si Dajjal tadi, sesungguhnya aku bilangkan bagi engkau akan pekerjaan. Sesungguhnya aku bilangkan bagi engkau pekerjaan. Aku bilangkan bagi engkau pekerjaan. Pada pekerjaan itu perkara maksudnya. Amrun perkara. Aku bilangkan. Maksud aku bilangkan ini yaitu lung nak tanya bak gata tentang perkara-perkara tentang gata. Hai wate Nabi gepegah getanya puna diyakin bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul Tuhan. Ibegah Johan ini. Lo halal patih hiro Rasul yang terpercaya. Amunya menang getanya melalui Nabi. Ilung jinu lo tanya bak gata bakah. Padi bawa usulan yang masuk perkara-perkara ini. Jit lagi nyan. Sebenarnya kahnya so. Maka berkata Dajjal ad-dukh yang baikkan ad-dukhan yakni asap. Ini kan BO segala file tapi makna je luar. Yang maksud ini saya adalah ad-dukhan, yaitu asap. Ad-dukhannya kan asap. Jadi yang kena pegang putra bahwa dia nanti akan keluar di saat keluarnya ad-dukhan, asap. Ini tanda-tanda ji singo yang kena pegang. Maka bersabda baginya gekele Nabi bagi si Dajjal tadi. Bersabda baginya oleh Nabi SAW, jauh olehmu dan tiada ketinggian kadar engkau, menjauhlah kamu. Karena tidak ada ketinggian, artinya engkau itu bukan orang yang mulia di sisi Tuhan. Artinya engkau itu adalah tidak ada kemuliaan sedikit pun. Dan maknanya, kiba makna ini bahwa Nabi SAW sesungguhnya telah menyembunyi ia baginya pada dirinya. Jadi waktu pegang ad-dukhan menyingkirlah kamu, karena Nabi kagak punya
Munyo memang si Dajjal berarti ini hana puta nak poh je. Hana puta nak binasakan cik han mati. Sekali lagi yang ketentuan Allah Taala dia akan keluar setelah asap ini. Setelah peristiwa ad-dukhan. Makanya kata Nabi menyingkirlah kamu, menjauhilah kamu. Firman Allah Taala lagi Allah nyebut dalam Quran, "Fartaqib yauma ta'ti samaa bidukhanim mubin." Bidukhan kan, dukhan. Dia nanti akan keluar si Dajjalnya oleh keluar dukhan. Artinya maka titahkan olehmu pada hari yang datang oleh langit itu dengan asap yang amat nyata, amat tebal. Maka nanti hai pane titahkan, nantikan olehmu pada hari preh namasa sehingga Dajjal itu akan keluar pada hari yang mana langit itu mengeluarkan asap tebal, asap yang nyatanya ke asap yang mengepul, asap yang tebal hingga dia akan keluar. Jadi wadai-wadai yang Nabi dipegang tanda-tanda haji iaitu ad-dukhan, jadi dia hendak pun nak binasakan tapi Muhammad haji. Kan Nabi Muhammad yang membunuh Dajjal menyemenan, maka jika kailah Nabi enyahlah kamu daripada hadapanku nya bahasanya. Berangkatlah kamu minah gede. Baik terpengaruh lain ni sebab hendak dapat anak poh ji. Karena dakwanya mengetahui ia akan yang gaib-gaib. Karena dakwanya mengetahui ia akan yang gaib-gaib, yang lebih pemahaman ke si Dajjalnya, mengetahui perkara gaib. Hai Allah Taala citbi yang bawa ji sehingga akan keluar setelah dukhan dan bulan-bulan dalam sehingga maka tiada mengetahui ia dan hanya berkata ia ad-dukh, yakni asap. Ad-dukh yakni asap. Ad-dukhan bunuh kena. Karena dakwanya dakwah ji pegaji tepu perkara gaib yang sesungguhnya pandai nasau tepu perkara gaib kecuali Allah, kecuali bak sirara urung kagak tepu lah Allah Taala si perkara gaibnya. Sehingga jihikeun ad-dukhan yakni asap. Nyan harga yang naik tepu lagi pada akhir zaman tahun kiamat sehingga nak tumit ad-dukhan. Bermula yang demikian itu menyambar pun memberitahu, memberi baik nak titik heboh hari rakyatnya. Dan bermula demikian itu memberi baginya daripada syaitan. Memberi, mesti akan memberi baginya daripada syaitan. Karena keadaan mereka itu mencampak oleh mereka itu kepadanya akan setengah perkataan. Yang ke berarti jesit ibitai dari syaitan. Bahkan ditepu sampai unan itu syaitan pegah. Bahkan karena sebahagian mereka itu mencampak oleh mereka itu kepadanya akan setengah perkataan. Karena laginya yang disah mereka itu syaitan kelui kan. Karena mereka itu syaitan mencampakkan dalam pikiran si Dajjalnya yang kelaginya tengok jih nama saro ya kaidubi tengok. Tetapi jika engkau kata bahawa Nabi Allah itu maksum daripada menilik oleh syaitan atas barang yang di dalam rahasianya, telah menjawab daripada demikian itu oleh beberapa syarah hadis dengan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabar ia akan segala mereka yang sertanya daripada sahabat dengan bahwasanya menyembunyi ia pada dirinya baginya akan ayat ini. Menyembunyi nyemuno kena pegah Nabi pun kena tanya yang bakji temai ji kai pegah ad-dukhan teman sama dengan pernah nak pegah apakah Nabi pun hana gedepu duda watai tanya yang bakji ad-dukhan baru pegah liji nya baru gedepu Nabi kan kena pegah karena ad-dukhannya peristiwa putakeun mufhum ji hitubi sehingga setelah ad-dukhan nyan ata dicampakkan le syaitan dateji sedangkan Nabi panena agaknya mendapatkan pengetahuan karena watai pegah le Dajjal baru gedepu Nabi kan gedepukeun kan gedepu pun kan Dajjalnya kan susah oleh Nabi kibam peristiwa keluar Dajjal sehingga cuma getanya si Nabi sahaji ijawab biji ad-dukhan kan berarti Nabi gedepu ad-dukhan bakji kan nyokonyo gedepu pegah getulak tutu yang pegah Nabi pun gedepu bakji kan karena Nabi maksum daripada menilik oleh syaitan atas barang yang di dalam rahasianya. Tentang Nabi kan terpelihara hanya depu pilih syaitan tentang perkara bagaimana akan terjadi sehingga yang lagi yang gedepu oleh Nabi yang maksud ini dan yang dipegah oleh Dajjalnya Nabi kawaikan le gedepu
telah menjawab daripada demikian itu beberapa syarah hadis dengan bahwasanya Rasulullah SAW mengkhabari akan segala mereka yang sertanya daripada sahabat. Berarti dijawab bahawa kan untuk pengetahuan Nabi siapa katanya sahajinya, untuk bertepu sahaji oleh Nabi, tetapi oleh Nabi katanya nyan untuk guna bertepu bak sahabat ke bak sahabat Nabi tu man sagai hana tak uraikan tentang ayat ipat kana fartaqib yauma ta'tis samaa bidukhanin mubin. Maka hana nak uraikan karena memang dajjalnya han mati kena putapoh tengok dia akan keluar. Maka faham olehmu syaitan itu daripada sahabat, tiada daripada Nabi. Maka faham olehmu syaitan itu daripada sahabat, tiada daripada Nabi, dan mencampak oleh syaitan itu akan dia atas dajjal itu. Jadi sama dengan syaitannya ini nyangkehkan dia pegah bak Nabi putu-putu lewat dajjal kan, tetapi syaitannya dalam golongan para sahabat bunuh yang icampakkan dalam dajjal, dalam mati dajjal untuk ngai pegah bak Nabi bahawa di si dajjalnya dia akan keluar sehingga setelah adukan. Maka waktu tanya oleh Nabi saukah lung adalah aduh jawab nyan patah pengetahuan ji atau campakkan lebih latih ji kai Nabi pun hana tu so ji so gutut gutut Nabi nyambang dari jawab ini le Rasulullah gutut so banyak nyan so tu lagi ada mah hana uraikan dia bak sahabat ayat yang bahawa menjelaskan dia itu akan bersembunyi sehingga akan keluar. Duman Nabi kena uraikan dalam hadis-hadis yang lain tentang cerita dajjal kan bak para sahabat kalau ni cerita memang Rasulullah tentang dajjal dan berah bak sahabat sehingga terjadi karena malam yang panjang nantinya oleh para sahabatnya nyambang nyo kisahnya sebahagian pegah lagi nyo karena demikian itulah bersabda Nabi baginya oleh Nabi SAW akan barang yang dahulu itu. Karena demikianlah getanya lah le Nabi baknya si anak mik bunuh bak dajjal bunuh Nabi gitu so ni banyaknya iaitu dajjal. Maka getanya si pada katanya kai pegah lagi kan ilmu pengetahuan untuk Nabi untuk ke sahabat. Intinya ke enggak ngetupu le sahabat siapa anak kecil ini sebenarnya dan siapa dajjal itu sesungguhnya. Para sahabat gedepu memang cerita dari Nabi kan dipegah le dajjalnya. Dajjalnya dia hanya tak depu je hidup berita-berita. Cuma saja atai campakkan lebih latih saja oleh syaitan. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, adakah aku bunuh akan dia ya Rasulullah? Watai jawab lek menan kena para sahabat ini. Ya Rasulullah menyonya dijawab kedua na tanya sauji apakah beriman di pegahan aja pegah raun yang sulit lam kulung poh kepada ya Rasulullah. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal olehmu akan dia. Bagaimana kita ji? Gekai Nabi, jika ada ia dajjal maka tiada dapat mengerasi oleh engkau atasnya. Apabila jihnya dajjal yang dipegah oleh Allah Taala, nyo hana tahu sirau pe kena petalu uji. Mengerasi itu petalu kena poh hana yang dapat mengerasi oleh engkau atasnya. Dan jika ia tiada dajjal, maka tiada kebaikan bagi engkau pada membunuh dia. Dikira namanya nyokan persiapan dia akan jadi dajjal sehingga maka hana faedah kata tak apa uji. Maka menambah naik ke dia. Nyambang. Tapi Nabi pun gedepuan karena hendak gedepu dari Rasulullah. Kibah hendak gedepu dari Rasulullah dan gedepu oleh Allah kan? Tersebut di dalam Qustalani dan kitab Bahiji habaqkan di dalam kan menyebut oleh Qustalani bahwasanya laki-laki ini berkawin ia dan diperanakkan baginya. Berarti mana yang Nasirau laki-laki berarti sambungan tadi ke mana? Nasirau laki-laki Yahudi berkawin dan ia diperanakkan baginya dan dajjal itu beranak dan dia itu diperanakkan. Ni ke dajjal. Ke gaya pekah benar. Dajjalnya di jenis manusia dan masuk ia akan Mekah dan Madinah ni singgah teman. Kemudian dan masuk ia akan Mekah dan Madinah dan Islam ia. Laki-laki ini berkawin ia dan diperanakkan baginya dan masuk ia akan Mekah dan Madinah. Ini cerita lain no. Hanya kan yang kan dajjal dan Islam ia pernah Islam berarti Nasirau rugeng. Nasirau berkawin dan beranak ia dan masuk kota Mekah Madinah dan Islam dengan Rasulullah dan mati ia padahal muslim dengan lataif. Arti lataif artinya maka ia bukan dajjal
yang lagi akan datang akhir zaman. Laki-lakinya kena yang anak banyak bunuh berarti nyan kalau ke khilaf belum riwayat nyan anak banyaknya nyan tinggal di naraya di nak kahwin di nama anak lah dan dia masuk Mekah masuk Madinah dan Islam bersama Rasulullah dan mati di dalam keadaan Islam nya ke khilaf bunuh kebegah laki-lakinya kan persiapan untuk jadi dajjal. Makanya kata ke Nabi apabila bitnya jadi dajjal tinggal kata hai dapoh ji menyobitnya memang ji kan dajjal memang ji hana faedah bak dapoh pi ya hai ji kan hana menimbulkan keburukan ji mantang ngubut pi nama lingku berkata alamah Asy-Syuja'i hinaile nyum khun orang yuk benar sabar bari berkata alamah Asy-Syuja'i dan tersebut dalam dan tersebut di dalam yang lagi tulisan ingkar mati yang benar tulisan berarti di dalam kitab yang judulnya ingkar mati bahwasanya Nabi SAW hanya bersabda jika ada dajjal itu dari jika ada ia dajjal yang mana ke Nabi sengkira jihnya dajjal han dapat dapoh dikata maka menanda ke Nabi dari karena bahwasanya pada ketika demikian itu tiada ada ia wadih baginya pekerjaan maknanya perkara tentang ciri-ciri ataupun keadaan jih dajjal golong gak jelas maka jika ke Nabi lagi yang nyoho ke baru sambung kata taknya maka jih taknya gak naga empom gebegah di dalam Kustalani bahwasanya laki-laki ini berkawin dan diperanakkan baginya dan masuk ia akan Mekah dan Madinah dan Islam berarti ke dajjal nya ruagang taknya sebab gekei Nabi dari ket menyengkira jihnya dajjal menyengkira berarti kan pasti menyengkira jihnya bitnya dajjal hai dapoh kata ji jadi yang menyatakan bahwa jih memang kan dajjal urung manusia biasa bahkan tinggal nak masuki Mekah Madinah dan Islam ya dan mati ia padahal Islam dengan lataif artinya kiba makna lataif ini maka ia bukan dajjal ya yang lagi akan datang akhir zaman berarti bukan dajjal so yang tahu si dajjalnya berarti kan di la ilm kemudian mendoa Nabi SAW akan Allah Ta'ala bahwa diangkatkan ia akan dia daripada negeri Hijr memang berdoa sekali Rasulullah pergi pindah haji beijih na nanggro Hijr nanggro yang kawasan Rasulullah sahabat Nabi angka pergi pindah menyang sekali doa Rasulullah anak mit yang membangkang gunung maka mengangkatkan ia akan dia kepada satu pulau gak angkat lagi gebah lagi kepada satu pulau daripada segala pulau laut bak laut lang laut na pulau-pulau bak lautnya nak kehinan kubah haji hingga sampai waktu keluarnya sampai waktu keluar berarti lagi yang Nabi pergi pindah haji lihat Allah Ta'ala gicok ke pindah hanya waktu meno kisah galan sang-sang kenyo si jih dajjal menyobuno jih na yang menyatakan bahwa jih sampai raya kahwin ke biasa na yang pegak berdoa oleh Nabi pergi pinahlah haji kepada sebuah pulau yang ada di tengah lautan dan dia akan keluar tengah pada masanya jadi menonyo apakah dia itu yang akan jadi dajjal entah yang lain nyo nak khilaf perawi yang pada pegang maka je lagi ragu tak pegang yang jelas dajjalnya naik patah haji nauji yang ke di satu pulau boleh jadi hinan dan menunjukkan ia bagi demikian itu barang yang diriwayatkan daripada Fatimah binti Qais jadi nathira urung yang tinggal di satu pulau pulau yang sangat terpencil yang di tengah lautan hadisnya ceritanya adalah riwayat daripada Fatimah binti Qais berkata ia nepegah oleh Fatimah binti Qais hai tentu saja daripada Rasulullah tentu bahwasanya ia bahwa berkata ia bahwa Tamim Ad-Dari bercerita akan Nabi SAW ya. Hiraurung yang bernama Tamim Ad-Dari ini cerita kepada Rasulullah bahwasanya mengendarai ia akan kepala yang berlayar kapal mengendarai ia akan kapal yang berlayar pada laut. Tamim Ad-Dari ini cerita kepada Nabi Baksa Bahura koknya berlayar di lautan bersama kapalnya serta 30 laki-laki daripada ahli Syam di dalam nal hepluh urung lang kapainya urung penduduk nanggro Syam
salah sironya ke Tamim Ad-Dari, mungkin entah agaknya kepala rombongan ataupun ke nya kisah cerita Pak Nabi di dalam perjalanannya daripada orang yang terpotong anggota, di dalam perjalanan daripada orang yang terpotong anggota dan juzam, maka bermain dengan mereka itu adalah ombak 1 bulan di dalam laut. Agaknya bersama urung-urung buduk, berarti hai urung terpotong anggota, anak anggota, duruh anggota buduk. Ditna lepluhro dalam kapaian, dan agaknya diombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan di dalam laut. Sebulun ke hana moho kasa hana moho pikai iba le bakat raya le ombak, maka mendiami oleh mereka itu kepada satu jazirah, maka masuk mereka itu padanya, maka berjumpa ia akan mereka itu. Maka tiba-tiba terdamparlah mereka itu kepada suatu dataran jazirah. Jadi waktu sibulun ka iba le ombak hana moho terdamparlah di suatu dataran, maka mereka itu akan berjumpa hinan, maka masuk mereka itu padanya, dan itun dari kapal ini ipiuhlah bat tempat tersebut, hana tempat tempatnya yang dicerita oleh Tamim Ad-Dari bak Rasulullah, kejadian Tamim Ad-Dari. Maka berjumpa akan mereka itu oleh binatang yang sangat banyak bulunya. Ternyata hinan nasabah binatang yang cukup lebat bulunya, tiada dikenal oleh mereka itu hadapannya daripada belakangnya, sebab banyak bulunya. Ditna jai bule handa teri ke handa teri likur binatangnya, yang ditna jai bule mutuk mandu-mandu rumah bina raya golong gebegah, cuma sagai pada gebegah binatangnya bule aja dekat. Berkata mereka itu ajib engkau, heran yang berkata mereka itu ajib, hirun gata, apa engkau ini, ajib engkau, apa engkau ini. Nya berarti awaknya keun bak binatangnya, hirun lun kalen kah kanya dikeun bak ji so kahanyo soro kunyo kanya, apa engkau, siapa, dan so pu binatang yang bahasa tanyo. Berkata ia, rupanya binatangnya ni berhaba, aku jasasa, aku jasasa, nyan binatangnya berharo, binatangnya adalah jasasa. Berkata mereka itu, ikutlah mereka itu urung yang lam kapai beno, rombongan Tamim Ad-Dari, kabarkan olehmu akan kami. Ita jauh pedih jasasah pegah menyemena nak cina bitai tentang dro ke so dro kahai wahai binatang. Maka jawab ia, tiada aku mengkabarkan akan kamu. Lun pegah sapu-sapu bak gata, tetapi pergi oleh kamu akan seorang pada puncak tetapi pergi olehmu akan seorang pada menyepunuk puncak kan, kita kan punuk unta puncak sih, menyepuncak dekat puncak. Tapi kiban sih jak lagi kata bak sebuah tempat tu deh, bak pulang di puncak pulang menalah mukum ji punya bahasa tanya. Halu pegah dipupu oleh bak kata, melainkan aci berangkat oleh ke tempat pulang. Maka bahwasanya kepadanya melihat akan kami itu dengan terlebih rindunya. Artinya waktu pegah li jasasah menan, timuhlah keinginan kamu untuk yak kalen. Artinya rindunya untuk penasaran kamu ingin meyak kalen putra teman tempat yang dipetunjuk oleh si jasasah benar. Berkata mereka itu, maka tatkala menyebut oleh binatang itu akan seorang laki-laki itu, maka terkejut oleh kami. Ya rupanya di binatangnya pun naik pegah akijak lebat tempat pulang hidih nasirah uragam hidih nasirah urung. Terkejut kamu daripadanya bahwa ada ia syaitan pukuh teman uragamnya adalah syaitan yang gikeun cerita di Tamim Ad-Dari patai pegah li jasasah guna bawa nasirah uragam di tempat pulang yang terkejut pu teman uragamnya syaitan. Maka berjalan kami hingga masuk kami akan kabarpok lom nampak punuk itu, yakni rumah tempat Yahudi bertapa. Jadi masuklah kamu bak sebuah tempat yang mana rupanya tempatnya tempat dipakai Yahudi untuk bertapa. Ya, satu rumah
satu tempat yang pakai Yahudi untuk bertapa. Maka tiba-tiba di dalamnya itu seorang laki-laki yang amat besar. Rupanya dalam tempat tersebut nazirau ragam yang cukup raya. Dia pergi ke rumah, boleh jadi ke rumah lagi mumpung mak katanya. Rumah hinan tempat kita kan. Maksud contoh je lagi alam rimba. Teman tempat Yahudi bertapa. Lagi alam guha. Teman alam guhanya tempat urung bertapa. Yang benar yang maksud ini. Ke rumah lagi rumah mumpung katanya. Berarti alam guha boleh terpegah ini. Adapun alam utun aja alam guha aja dah kan. Yang mana deh sirau ragam yang cukup raya. Yang dicerita oleh Tamim Ad-Dari bak Rasulullah. Kami lihat akan dia akan seorang makhluk di dalam bersangatan, lungkalan tira urung yang cukup raya. Rupanya makhluknya adalah dalam keadaan bersangatan terikat, dihimpunkan dua tangannya kepada tengkuknya. Ya, rupanya ji dalam keadaan terikat, dua jaro ji musaho kena bakuk ji, maka diikat barang antara dua lututnya, tuut pemikat hingga kepada dua mata kakinya. Jadi palit-palit dengan ikatan, ngerantai dah keju. Nampak oh? Dua mata kakinya itu rantai dengan besi. Ya, jadi mu palit-palit rantai bak tubuh ji. Bak sirau agam yang cukup rayanya dengan besi. Kami kata ajib engkau, hirun longkalan kahnya. So kenyo siapa engkau? Ya, nyamban mata tanya le Tamim Ad-Dari bak binatang bak makhluk yang raya bunuh manusia sih. Cukup takna raya, mengikat je tapi merantai. Berkata orang besar itu, wataitanya yang le Tamim Ad-Dari sauka ikut le urung yang raya bunuh. Yang nyobitnya anak banyak yang cek bahasa Rasulullah kan, yang berdoa oleh Rasulullah guyu pinah dari hadapan doknya, yang kekenan rupanya terdampar lambak pulau yang. Sesungguhnya kuasa kamu atas khabar akan dakku. Ya, nya persis lagi tanya dengan Nabi ni. Kan jawab tanya tapi balik bertanya. Yang ikut kita tanya oleh Tamim Ad-Dari bak urung yang raya bunuh, hai soro kenyo. Dia pegah hirun lokalan makhluk cukup raya so. Ijawab ini, sesungguhnya kuasa kamu atas khabar akan daku. Sesungguhnya apakah engkau mau menjawab khabarnya? Apakah engkau kuasa untuk tabithe ke lu bak lu? Ya ke watai tanya oleh Tamim Ad-Dari bak ji, iji yang ke balik tanya nya nak pegah. Ya, dia tanya engkau kah ibegah lagi pukuhkah katem jawab atalung tanya? Maka kata olehmu akan daku siapa kamu? Ya kan kembali bertanya. Kan iji tanya siapa wakahnya. Maka berkata mereka itu, bermula sekalian kami ini manusia dari Arab. Ya, jadi jamunkan dari cek ikan dari temannya yang kan dijawab pada tanya oleh itu yang lain ini. Lo kamonyo dijawablah li Tamim Ad-Dari, kamonyo mandum-mandumnya adalah dari bangsa Arab, mengendarai kami akan perahu bahriyah lautnya. Maka memain dengan kami oleh ombak 1 bulan. Nah, dipegah teroi nya si bulan kamu terdampar ibapa kena oleh ombak sehingga terdampar kamu bak pulaunya. Maka kami masuk pulau ini, maka kami berjumpa akan binatang yang banyak bulu. Maka berkata ia aku Al-Jasasah. Nya agak bunuh dalam kejadian. Itu cerita bak laki-laki yang besar bunuh. Sengaja oleh kamu kepada laki-laki. Sengaja oleh kamu. Sengaja. Oleh kamu kepada laki-laki yang di dalam puncak ini, punuk ini. Artinya jele jasasahnya iba kamu kena kemerupuk mengkah ini, ngendro ke ini. Maka kami berhadap kepada engkau padahal bersegera. Watai pegah jasasah menang, kamu bergegas untuk merupuk ngero karena penasaran. Maka berkata orang besar itu, ibu kahlam daun raya bunuh yang terikat, khabarkan oleh kamu akan daku daripada pohon kurma, tempat yang bernama Syanan. Itu adakah berbuah ia? Ya, jadi tanya pohon kurma yang ada di daerah Pulan di Syanan ini, apakah kurma tersebut masih berbuah? Kami kata bahkannya mentang bohong berkata ia ketahui olehmu bahwasanya lagi akan hampir bahwa tiada berbuah ia. Tengok akan truk sama masa nyajihan bohong ni. Nyo tanda-tanda akan keluar dajjal tengok. Jadi kurma di daerah Syanan nyo tengok akan li berbuah. Kasabo. Berkata ia ikunlah le dajjal ke le urung raya yang bunuh. Nya ke dajjal sebenarnya.
khabarkan oleh kamu akan daku daripada negeri Bahriyah Tibriyah. Nanggro negeri Bahriyah ke laut Tibriyah. Putra menyuruhnya ikut takkan ke laut itu yang bahrinya atau mana laut sungai Tibriyah. Sungai Tibriyah. Itanya tentang sungai Tibriyah, adakah padanya air? Kami kata, kamu jawab yang kekal Tamim Adari, kamu jawab, oh iya amat banyak airnya. Kok le mentang berkata iya ikut le urung yang raya bunuh. Ketahui oleh kamu bahwa airnya itu hampir bahwa hilang ia. Nyan ikrung yang tiberi nyan akan gada. Berkata ia, khabarkan oleh kamu akan daku dari mana air, dari mata air ya. Aci khabarkan tentang kami, aci pegah baklung tiat tentang mata air Za'raid kibam tulis, yakni nama bagi tempat yang sedikit tumbuh-tumbuhan. Nyunan menuju leka tak itu yakni nyo mentang artinya makna yakni artinya nama nyo adalah nan bagi sebuah tempat hinan hanale tumbuh-tumbuhan. Teman awak tanya Mbak Tamim Adarinya ke tempat tersebut, adakah pada mata air itu airnya bak mata airnya mentang nai, dan adakah bertanam-tanam zuru oleh ahlinya dengan air itu? Kami kata bahkan iya banyak air dan ahlinya berzuruk mereka itu daripada airnya le tadi mentahinan, dan petani-petani mantang bercocok tanam hinan. Berkata ia, ikulam dari manusia raksasa bunuh, kabarkan oleh kamu akan daku daripada nabi yang amin. Dipegah tentang hero nabi yang terpercaya, punakana nabinya, katruk nabinya. Apa yang berbuat ia, yang mana? Apa yang berbuat ia? Kami kata, dijawab oleh Tamim, kami kata sesungguhnya keluar ia daripada Mekah dan berhenti ia di Madinah. Maksudnya lebih dari Nanggro Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah, dan berkata ia berperang akan dia oleh kaum Arab. Nagi cerita akan terjadi peperangan dari bangsa Arab. Kami kata bahkan nyo berarti itanya le urung raya bunuh. Itanya tentang masalah Nabi putra ya pubut. Putra natruk sira utusan Nabi yang terpercaya, apa yang diperbuat ia? Nyo bertemu kami kata sesungguhnya keluar ia daripada Mekah dan berhenti di Madinah. Berkata ia berkata si urung besar bunuh berperang ia kaum Arab. Kami kata bahkan kata Nabi wate perluasan Islam kan banyak terjadi peperangan. Memangnya ke banyak terjadi peperangan yang tak jauh dari Tamim. Berkata ia betapa ia berbuat dengan mereka itu. Kiban cara ikut bersama mereka itu tentu orang mukmin yang bersama Nabi. Maka kami khabar akan dia bahwasanya hanya sesungguhnya telah zahir atas orang yang mengiringi ia akan dia daripada bangsa Arab, maka taat mereka itu. Artinya caranya oleh perang gawanya banyak berbondong-bondong bangsa-bangsa Arab untuk taat kepadanya. Yang beriman kan cukup dia duduk beriman bangsa Arab kepada Rasulullah. Berkata ia ikun ti urung raya bunuh, ketahui olehmu bahwa yang demikian itu terlebih baik mereka itu bahwa taat oleh mereka itu akan dia. Memang urung yang kapatuh terhadapnya nyeknya lebih agak uji. Dan bahwasanya aku kabar kamu lum pegah bakro kebacut diriku ini bahwa aku inilah Masih Dajjal. Nyambai pegah kerau lum nyo ke Masih Dajjal. Nyo ke lum Dajjal. Yang ke manusianya patah nyo tempat yang ke hidup kena kebah nah pegah di Khurasan. Kan gelap. Hampir bahwa diizinkan bagiku pada keluar. Nyo rap lum nyo ni izin untuk lum tubit dari tempatnya penjaranya. Maka aku keluar dan aku meratakan pada segala bumi. Maka tiada aku tinggal akan satu karya, melainkan aku binasakan akan dia dalam 40 malam. Nyambai pegah lung tengok betapa bila lu tubit akan lu jelajahi seluruh permukaan bumi. Hana sebuah tempat yang tertinggal daripada jelajah lun selama 40 malam. 40 malamnya ke hari pertama ke Zitun lagi hari ke melainkan yang hana lun tamang Mekah dan Madinah. Bermula keduanya itu ditegah keduanya atasku.
Nyan dua boh nanggronya nyo gelaran bagi lu untuk memasukinya. Nyo kehino kegepahami berarti dialah itulah Dajjal. Nyo cerita pada Rasulullah. Cerita kisah Tamim Ad-Dari nyo intaha habis ianya cerita. Ya, nyembah. Jadi yang kesimpulan bab katanya Dajjal itu ada, terpahami ceritanya yaitu di suatu tempat yang memang dirahasiakan oleh Allah Taala. Sehingga fatwa ulama tentang tempatnya pun khilaf. Yang pegah di Khurasan, yang pegah di la ilaha illallah, kenapa di bawah Pak Ilikun nak pegah. Bab pun bab peroi tentang Dajjal, lepat tempat. Tapi melepat tempatnya kan di tekalan peta haji yang mandum di Iran royo. Ke di Iran ya, ndak Khurasannya ke di Iran tu. Ya, bantuman yang ke itanya walaupun hana tu kisah had ilai yang jelas ilai, wajib percaya bahawa na Dajjalnya kan hana. Dia itu di akhir zaman akan keluar. Ini nama tanda syahdan. Kaji ya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu